Pada tahun ini oleh PGI dan KWI, kita kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ada dua alasan penting mengapa tema ini diturunkan. Yang pertama, COVID-19 yang meluluhlantahkan persaudaraan kita. Hidup bersaudara, tapi kita harus jaga jarak. Juga COVID ini meluluhlantahkan persekutuan kita, ibadah-ibadah, live streaming, dan sebagainya. Dan tema ini mau mengajak kita hanya dengan kasih Kristus akan ada pemulihan dalam persekutuan, juga dalam persaudaraan. Dan berikut bahwa situasi kita di Indonesia sedang menguatnya politik identitas. Ada ras, ada suku, ada agama, ada primordialisme, dan macam-macam yang mengedepankan fanatisme, kesekuan dan agama, dan merendahkan yang lain. Menguatnya politik identitas dapat merusak sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka PGI merasa penting mengangkat tema ini untuk kita saling merangkul seorang dengan yang lain sebagai saudara di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya hormati dan kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang berikut, tema kita selama 5 tahun, datanglah kerajaanmu. Sampai tahun depan akan dievaluasi apakah tema ini akan tetap atau akan diganti. Tema ini merupakan satu doa, juga harapan agar situasi kerajaan Allah itu diwujudkan, dihadirkan dalam kehidupan kita, di tengah kehidupan keluarga, juga berjemaat, bermasyarakat. Kedengarannya mudah, tapi sebenarnya tema ini sangat berat untuk diwujudkan selama 5 tahun. Bagaimana situasi damai itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kalau ada jemaat yang tidak senang sama pendetanya? Bagaimana kalau ada majelis yang majelis berkonflik? Ini sangat berat. Saya menghadiri sidang-sidang jemaat, ada warga jemaat yang harus bicara sampai pendetanya menangis. Ini mungkin karena dendaman, karena tidak senang dan sebagainya. Saya mengunjungi anak-anak, ada pimpin ibadah, saya bertanya anak-anak, apakah mamamu membelai kamu dengan kasih? Atau ada maki-maki kamu? Ada. Dong bilang apa? Dong bilang ketong anjing, babi, gitu. Apakah bapak ada marah, pukul dan tidak marah saja, bapak tempeleng? Ada anak bilang, bapak tendang saya, deh mantap santai. Nah, ini 5 tahun, apakah sudah cukup? Menjangkau yang tak terjangkau sangat penting. Ketika corona tiba dan menghancurkan kehidupan persekutuan kita, seolah-olah Oda itu terabaikan. Orang dengan HIV terabaikan. Maka ada seruan semua jemaat harus punya Pokja HIV/AIDS. Sidang-sidang jemaat sudah berlangsung, hanya 1-2 jemaat saja yang belum. Harus diputuskan Pokja Oda itu ada. Tahun depan di minggu pertama kita akan buka. Tadi kami sepakat mungkin tanggal 5. Dan kalau boleh Pokja Oda itu sudah dibentuk. Bagaimana caranya semua wilayah, semua wing atau rayon di dalam jemaat Bapak Ibu saudara sekalian bikin pemetaan dan cek. Saya baca-baca di laporan-laporan itu statistik banyak yang tidak masuk. Apalagi jumlah kelahiran dan yang mati itu sepertinya lewat, tidak ada. Sama sekali yang saya datangi itu tidak ada data tentang
berapa orang di dalam jemaat. Nah, bagaimana kita mau bikin strategi pelayanan? Tahun depan berakhir masa ini pelayanan di bidang ini menjangkau yang terjangkau nol. Evaluasi lagi secara pribadi dan kritis sejauh mana pelayanan dan panggilan sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat. Pemetaan juga kita harus lihat ada berapa anak-anak dengan miras, ada berapa kepala keluarga dengan miras, ada berapa keluarga yang KDRT, ada berapa keluarga dengan narkoba dan kejahatan-kejahatan yang lain. Seks bebas yang sudah merangkul semua, bukan semua, banyak anak-anak remaja kita. Berapa banyak yang sudah kita kunjungi dan layani. Untuk itu, perhatian yang berikut, tahun depan hendaknya kita tingkatkan pelayanan di bidang pastoral. Sayang sekali ada beberapa jemaat yang tidak melakukan perkunjungan akhir tahun. Ini sangat disayangkan. Saya bilang ini kelalaian dari hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu, ketika ada yang meninggal, kita datang duduk saja, duduk diam saja. Setelah 1 jam 30 menit mau pulang, kita pamit pulang. Yang berduka bilang, terima kasih atas, tidak bicara apa-apa. Tapi dengan kehadiran itu, dia merasa dikuatkan. Dan kalau ada pendeta-pendeta yang lalai melakukan perkunjungan, ini berbahaya. Saya baca di satu jemaat, saya lihat tentang jumlah kakak sekian, yang pemuda sekian, yang siri sekian. Saya lihat yang nikah sekian. Ternyata ada puluhan kakak, puluhan orang yang belum menikah. Bagaimana data ini tanpa perkunjungan? Bagaimana tahu persoalan mereka? Kau tidak pernah lakukan kunjungan. Di kantor klasik saya bilang, bapak-bapak semua harus bangun pagi-pagi. Tidak ada bapak-bapak yang nanti bangun siang-siang. Kadang saya telepon A, B, jam 7 tidak angkat-angkat, mungkin dia masih tidur. Ini juga tidak betul. Apalagi pendeta-pendeta yang laki-laki mau jadi raja, itu juga salah. Salah. Kita yang membentuk keluarga, barangkali juga harus menolong istri dalam berbagai hal. Kalau saya spesialis belanja itu saya. Satu pagi istri saya ulang tahun, jadi saya bangun pagi-pagi sih. Saya siapkan sarapan semua, anak-anak bangun, saya bilang, I love you mom. Anak-anak dong bilang, saya umur, baru kita dengarin I love you mama. Gitu. Tapi saya juga menjumpai ada istri pendeta yang memar mukanya. Ini apa sih? Datanglah kerajaan untuk ada di mana? Ini menjadi evaluasi kita agar tahun depan kita lebih giat dalam melakukan tugas-tugas pelayanan. Hal yang penting kita tingkatkan kreativitas, juga inovasi dalam pelayanan-pelayanan sehingga ada pertumbuhan di dalam jemaat. Dalam situasi tertentu kita harus beradaptasi. COVID-19 yang melanda dunia sampai ke Papua. Ada begitu banyak jemaat yang bilang begini, Pak Ketua kami terjun bebas. Tapi juga ada jemaat-jemaat yang bilang jemaat-jemaat kami tidak terganggu dan itu tetap. Sebenarnya yang bilang terjun bebas itu harus buka hati untuk belajar bagaimana sampai jemaat yang ini dia tidak terjun bebas. Saya hadiri satu sidang jemaat. Pertanyaan pertama yang dilontarkan itu tanya uang kepada klasis. Ini saya heran sekali.
Dan saya mengikuti sidang-sidang jemaat ini banyak yang tidak beres.